Kalau Niki sangat-sangat siap, dari kemarin malah minta supaya segera disidangkan. Saya hanya ingin bicara keadilan. Keadilan buat Nikita yang kita semua tahulah. Masa sih iya urusan ITE seribet ini di negeri ini. Sesadis ini menurut saya. Saya cuma ingin mencari keadilan aja, karena udah hampir 2 tahun prosesnya muter-muter aja gitu, nggak ada kepastian untuk suami saya. Untuk sementara ini penyidik masih mendalami, ya, mencari, itu jelas udah pekerjaannya penyidik. Kemudian untuk semuanya pasti sesuai dengan prosedur yang ada. Mohon segera beri kepastian hukum para pencari keadilan. Apa karena para pencari keadilan ini orang kecil? Kami harapkan segera kasih kepastian. Pelakunya sudah ada, kenapa tidak ditetapkan? Ini kan nanti ada mediasi terakhir sama Mami. Nah nanti gimana nih, apakah Mami lulu? Kalau saya kan apa kata Mami saya? Karena memang saya kan menjaga marwah keluarga. Dengan seperti ini kan jatuhnya fitnah gitu loh Mbak. Saya kalau misalkan cuman hanya sekedar dikritik atau misalkan saya dihina, wis gak apa-apa. Detik-detik jalani sidang perdana yang akan digelar di Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 14 November 2022. Siang ini nampaknya akan mengisahkan babak baru perseteruan panas antara Nikita Mirzani dan Dito Mahendra. Nikita yang tidak terima atas tudingan pencemaran nama baik melalui media elektronik pun menyebutkan jika dirinya sudah sangat siap, bahkan tidak sabar untuk bertatap muka secara langsung di ruang persidangan. Di samping itu, menggantungnya kasus dugaan penyekapan yang dilakukan oleh Nindi Ayunda terhadap mantan supirnya selama hampir 2 tahun membuat istri Sulaiman serta Fahmi Bahmid kembali mempertegas proses hukum yang terus berjalan di Polres Metro Jakarta Selatan. Lantas, seperti apakah kejelasan laporan tersebut? Benarkah nama Dito Mahendra juga ikut terlibat dalam kasus penyekapan yang menyeret nama kekasihnya tersebut? Di sisi lain, pedangdut Dewi Persik yang juga seteru Nikita Mirzani pun nampaknya hari ini akan sama-sama melanjutkan perkara hukumnya dengan oknum haters yang telah menghinanya. Lantas, seperti apakah keputusan yang akan diambil DP dan keluarga atas laporan polisi yang ia buat? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Konflik antara Nikita Mirzani dan Dito Mahendra nampaknya masih terus bergulir panas. Nikita yang kini tengah mendekam di Rutan Kelas 2B Serang akan memulai sidang perdana kasus pencemaran nama baik dan UU ITE yang dilaporkan pengusaha Dito Mahendra pada hari ini tanggal 14 November 2022. Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani menyebut jika sidang yang akan digelar di Pengadilan Negeri Serang itu akan dihadiri langsung oleh kliennya tersebut. Dalam persidangan nanti, pengacara Nikita Mirzani juga menyebutkan jika ia akan mempertanyakan soal kerugian apa sajakah yang telah dialami oleh Dito. Fahmi sendiri merasa jika kliennya tidak melakukan pencemaran nama baik terhadap seterunya itu. Entah apa jadinya jika mereka berada dalam satu ruangan sidang yang sama. Akankah perseteruan mereka semakin memanas? Dan seperti apakah ungkapan Nikita Mirzani yang sudah tidak sabar bertatap muka langsung dengan Dito Mahendra? Kalau Niki sangat-sangat siap, dari kemarin malah minta supaya segera disidangkan. Karena ini saya katakan berkali-kali, ini kasus karena Nikita yang dilaporkan sehingga jadi rame. Ini kasus hanya postingan-postingan di Instagram Story di mana dia menyatakan bahwa ini loh ada orang melaporkan di kantor polisi, tolong Pak polisi, kasus itu mohon ditindaklanjuti. Nah itu tag postingan Nikita. Ada lagi postingan dia membuat foto seseorang. Hanya itu persoalannya, bukan dia jual narkoba, tidak juga melakukan pembunuhan, bukan juga pelaku teroris. Jadi Nikita ini memposting tulisan
Dia minta, Pak polisi, ada orang lapor tuh, security atau siapa di polsek atau di mana, tolong Pak proses lebih lanjut. Dan ternyata benar, laporan itu bukan bohong. Apa yang diposting Niki itu benar, ada kejadian. Saya minta supaya sidangnya offline, karena menurut KUHAP sidang itu harus berhadapan dengan hakimnya. Kecuali dalam posisi kita COVID yang 2-3 tahun yang lalu, yaitu memang situasinya darurat. Tapi dalam situasi normal seperti ini, sidang itu harus dihadirkan di persidangan. Saya sudah minta sidangnya agak siang, karena dengan perjalanan dari Jakarta yang 2 jam, saya khawatirkan kalau terlalu pagi mungkin nanti terlambat. Jadi lebih bagus jam 10 ke atas, dengan harapan tidak ada yang terlambat di dalam persidangan. Mau tidak mau diwajibkan bertemu di ruangan sidang. Jadi tidak ada yang memaksa untuk dihadirkan, tapi ini undang-undang yang mengharuskan hadir. Saya tidak ingin bicara pasal, saya tidak ingin bicara hukum, saya hanya ingin bicara keadilan. Keadilan buat kita yang kita semua tahulah, masa sih iya urusan ITE seribet ini di negeri ini, sesadis ini menurut saya. Hanya Nikita loh yang biasanya orang dibantarkan itu senang, tetapi dia ingin cepat kembali ke lapas. Sebetulnya dokternya tidak mengizinkan Nikita pulang, karena Nikita harus melakukan pengobatan selanjutnya. Tetapi Nikita bersikeras ingin kembali. Karena apa? Karena dia ingin cepat menghadapi persidangan. Inilah yang menjadi kasus sehingga Nikita berurusan di pengadilan, dan dia ditahan bukan karena pencemaran nama baik, tapi karena ada kerugian. Kerugiannya berapa? Anda tunggu. Niki itu mungkin akan goyah kalau memang ini masalah narkotika. Mungkin dia akan bermasalah, atau persoalan teroris. Ya, tapi ini persoalan postingan-postingan di Instagram. Itu ditafsirkan sebagai sebuah perbuatan mencemarkan nama baik. Silakan yang menafsirkan, silakan yang memproses hukum. Tapi kan putusan nanti akhirnya ada di pengadilan. Pasti apa dasarnya offline atau tidak, nanti kita lihat. Yang jelas menurut KUHAP, terdakwa harus hadir di persidangan, dihadirkan. Ingat, dia memperjuangkan seseorang yang mencari keadilan karena melaporkan seseorang di kantor polisi. Ternyata di dalam berkas perkara benar ada laporan. Artinya apa yang Nikita sampaikan itu benar. Masih terkait dengan nama Dito Mahendra, kasus dugaan penyekapan yang dialami oleh Sulaiman, mantan supir Nindi Ayunda, nampaknya kini kembali mencuat ke permukaan. Ya, pihak korban kasus dugaan penyekapan yang diduga dilakukan oleh Nindi Ayunda belum lama ini menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan dengan didampingi oleh pengacara Fahmi Bahmid dengan maksud untuk melanjutkan perjuangannya dalam mengais keadilan. Rini, istri Sulaiman, menyebut bahwa kasus ini sudah lama bergulir dan masih belum menemukan titik terang. Rini juga menyebut bahwa pasca penyekapan, saat ini kondisi suaminya sedikit mengalami gangguan psikis hingga trauma mendalam. Hal tersebut tentunya menimbulkan efek negatif bagi kehidupan hingga ekonominya. Lalu seperti apakah kelanjutan perkaranya? Benarkah nama Dito Mahendra juga terlibat dalam kasus penyekapan tersebut? Dan bagaimanakah pula polisi menyikapi kasus ini hingga belum juga mengambil keputusan? Kehadiran hari ini membawa saksi pelapor, Ibu Rini, yang selama ini yang kita ceritakan bahwa dia sampai saat ini hampir 2 tahun mencari keadilan untuk suaminya yang pernah disekap, dirampas kemerdekaannya tahun 2021. Laporannya sampai detik ini berputar-putar, mohon segera beri kepastian hukum para pencari keadilan. Apa karena para pencari keadilan ini orang kecil? Kami harapkan segera kasih kepastian. Pelakunya sudah ada, kenapa tidak ditetapkan? Yang jelas dalam kasus perampasan kemerdekaan, mustahil dilakukan oleh seorang. Pasti ada lebih dari 1 orang yang melakukannya. Seseorang tidak boleh pulang, pasti diawasi. Untuk sementara ini penyidik masih mendalami, ya, mencari, itu jelas udah pekerjaannya penyidik. Kemudian untuk semuanya pasti sesuai dengan prosedur yang ada.
Saya cuma ingin mencari keadilan aja, karena udah hampir 2 tahun prosesnya muter-muter aja gitu, nggak ada kepastian untuk suami saya. Siapa yang harus ditetapkan, siapa yang tersangka, siapa yang harus ini ya. Makanya saya bingung kenapa harus berputar-putar, padahal kan semuanya udah jelas. Saya sudah memberikan keterangan, suami saya udah jadi korban pun memberi keterangan, ada saksi pula. Jadi saya diwakilkan sama Pak Fahmi untuk minta cari keadilan aja gitu. Suami saya tuh jadi kayak orang takut aja gitu. Apalagi untuk jalan ke arah yang pernah dia disekap itu dia udah takut dia. Dan tulalit. Jadi efeknya itu ke pekerjaan, ke kehidupan kami satu keluarga. Nggak ada yang mau pekerjakan orang tulalit. Otomatis perekonomian kami kan akan berimbas. Sedangkan saya punya 5 orang yang harus saya perjuangkan, termasuk orang tua saya. Jadi saya mohon banget sama Pak Polri untuk bantu saya cari keadilan aja. Bagaimana cara membuktikannya? Apakah ada visum et repertumnya? Kalau keterangan psikiater itu tidak menjelaskan apapun terkait dengan tindak pidana itu. Yang kita butuhkan bukan keterangan psikiater, yang kita butuhkan adalah visum yang terkait dengan apa yang dialami oleh korban segera setelah peristiwa pidana itu. Tapi kalau ini udah 2 tahun kemudian dan tidak ada visum pada saat itu juga, lalu sekarang tiba-tiba mengaku seperti itu, bagaimana cara membuktikannya? Sulaiman itu sudah sempat divisum oleh Rumah Sakit Keramat Jati, namanya visum psikiater ya, atau psikolog, saya nggak tahu, yang jelas bukan visum repertum. Di dalam visum tersebut terjadi persoalan di mana traumanya itu ada. Jadi sebagaimana yang dikatakan trauma dan atau bahasanya dia tulalit, dan itu sampai detik ini. Itu adalah efek kejadian setahun yang lalu dan prosesnya berputar-putar seperti ini. Upaya-upaya untuk memframing atau membentuk opini publik seolah-olah klien kami itu telah bersalah atau telah melakukan tindakan perampasan kemerdekaan terhadap Sulaiman, itu adalah sebuah tuduhan yang tidak mendasar, bahkan hingga saat ini sekalipun. Ya, untuk kasus yang dilaporkan ada 9 orang sudah dimintain keterangan. Jadi ini kita meminta keterangan tambahan. Kasus ini udah naik sidik. Ya. Jadi untuk kasus yang dilaporkan juga sudah naik sidik. Ya, jika memang diperlukan, pasti kita memanggil kembali. Tapi hingga saat ini masih belum ada pembicaraan. Saat ini belum. Tapi nanti jika memang diperlukan, pasti kita panggil kembali. Kami harapkan segera beri kepastian hukum, tetapkan pelakunya. Karena ini kasus muda, tapi kenapa harus diproses berputar-putar seperti ini? Terlepas dari hal tersebut, pedangdut Dewi Persik yang juga seteru Nikita Mirzani nampaknya masih terlibat permasalahan hukum yang tidak kunjung menemukan titik akhir. Ya, seperti diketahui, pihak Polres Metro Jakarta Selatan sudah menemukan oknum haters yang sempat dilaporkan Dewi Persik, dan kendati telah memaafkan Winarsi, pihak keluarga Dewi Persik rupanya menyebutkan jika mereka akan tetap meminta JP untuk melanjutkan kasus tersebut sesuai hukum yang berlaku. Detik-detik menjalankan agenda mediasi terakhir yang kabarnya akan digelar pada hari ini, DP nyatanya belum juga mengambil langkah apa yang akan ia tempuh untuk oknum yang tengah menghina dirinya dan juga keluarga besarnya itu. Benarkah DP dilema lantaran dirinya sudah memaafkan terlapor dan kasihan melihat kondisi Winarsi? Tapi pihak keluarga terus meminta JP melanjutkan proses hukumnya karena sudah terlanjur sakit hati atas ucapan si terlapor.
Awalnya sih Mami mungkin karena nggak dengar, jadi udah maafin aja nak, biar Allah yang membalas. Terus udah gitu setelah ngelihat videonya dan banyak orang yang ngasih ke Mami, akhirnya saya tanya, Mami gimana? Ini sudah saya laporkan sesuai dengan arahan keluarga kan, sebelumnya kan memang kita rembukan dulu musyawarah. Jadi keputusan ini bukan untuk keputusan saya saja, tapi keputusan bersama keluarga. Kalau abang saya sih bilang suruh teruskan, tapi kalau Mami sendiri diam. Makanya hari Senin ini kan nanti ada mediasi terakhir sama Mami. Lah nanti gimana nih, apakah Mami lulu? Kalau saya kan apa kata Mami saya? Karena memang saya kan menjaga marwah keluarga. Dengan seperti ini kan jatuhnya fitnah gitu loh Mbak. Saya kalau misalkan cuman hanya sekedar dikritik atau misalkan saya dihina, wis gak apa-apa, wis terserah. Tapi kalau misalkan fitnah jatuhnya, saya kan kerja halal ya, pagi siang malam gitu, istirahat pun saya juga kurang. Saya dididik oleh orang tua dari dulu juga selalu harus bisa menjaga kehormatan keluarga. Makanya ketika ada hal-hal yang seperti ini perlu diluruskan supaya nggak banyak orang yang seenak pudelnya menggunakan sosmed tanpa memikirkan perasaan orang lain. Mau alasan dia ngefans lah pada akhirnya, yang awalnya ngomongin tentang si Lesti, terus tiba-tiba sekarang ujung-ujungnya ngefans. Tapi tetap bagaimanapun tetap harus, ini kan kita negara hukum. Kalau memang segala sesuatu yang sifatnya fitnah, ya tetap harus saya laporkan kepada pihak yang berwajib. Kan banyak banget itu di video, video apa namanya, Snap atau apa itu, saya nggak tahu, saya nggak pakai itu. Sampai bilang Dewi Persik itu kan katanya aborsi, Dewi Persik itu kan banyak banget mas gitu. Makanya hal-hal yang demikian itu harus ada pembuktian. Apakah saya itu, kalau memang saya aborsi di rumah sakit mana, kalau memang saya itu pengen punya anak loh. Saya pernah punya anak tapi saya mengalami KDRT, makanya saya trauma. Saya nggak mungkin menceritakan secara detail yang kayak gimana. Dari awal saya bilang saya tidak pernah berbicara mengenai Leslar, tapi selalu Laler ini selalu ngatain saya terus sampai kata-katanya itu sudah. Tapi kan setelah di ke pihak kepolisian, beliaunya bilang kan bukan fansnya dari Leslar kan. Berarti keputusan semuanya ada di Mami ya? Iya, karena kemarin kan abang tetap kekeh meneruskan karena katanya nggak nangis, itu nggak nangis, bohong katanya, nggak tulus katanya. Jadi udah nggak apa-apa. Nah ini kan harus ditetapkan tersangka karena kan. Jadi kan saya pribadi, kalau saya sih sudah memaafkan dari hati saya. Saya melapor juga kan saya atas musyawarah dari orang tua. Makanya ini kata abang saya, suruh diteruskan, abang saya nggak mau ikut hari Senin. Kamu kalau masih mau dicabut, aku pulang aja katanya. Nanti hari Senin sama Mami? Sama Mami. Makanya nanti Mami coba mudah-mudahan. Kalau saya lah, kalau saya udah sepuh Mbak, udah tua juga, umurnya udah 50 lebih kayaknya, dikasih ya kalau saya. Tapi kalau cuma sekedar ngatain nggak apa-apa. Kan nggak semua orang suka sama kita. Misalkan aku dikatain, dasar pendek, dasar apa, dasar nikah 3 kali lah gini-gini. Ya saya cuma bisa kasih tahu bahwa saya juga nggak pingin bercerai. Gitu. Saya menikah 3 kali ya memang karena saya manusia biasa yang pastinya akan menemukan orang yang salah. Kan apa yang kita temui nggak semuanya bener mas, apa yang kita temui juga nggak semuanya baik sama kita. Ya pasti kita mediasi lah, kita pasti upayakan mediasi, kita juga dibantu dari pihak kepolisian. Ya semoga hasilnya nanti bisa baik untuk kita semua. Betapa lantangnya kan ngomongnya ke saya kan, udah jelas banget kayak tolong itu kameranya harus dilihat. Ya supaya memberikan efek jerah aja. Karena kan mungkin kalau kemarin-kemarin saya banyak orang yang mengatakan demikian, kayak masuk aborsi lah gini. Saya paling cuman ya udahlah gitu, saya nggak akan proses. Sebenarnya capek ngurusin begini loh, karena harus bolak-balik datang ke kantor polisi, di BAP aja sampai berapa jam, mas-mas tahu lihat sendiri kan. Tapi untuk apa ya, satu untuk menjaga marwah keluarga besar saya dan anak saya. Kalau untuk yang ini kan sudah diperiksa dan sudah sudah ada proses yang lagi berjalan. Yang pasti kita fokus dulu untuk yang satu ini penyelesaiannya seperti apa. Nanti kita akan tanyakan kepada klien kami Mbak Dewi Persik apakah yang 2 ini tetap kita jalankan. Tapi yang pasti kalau Mbak Dewi sih dari awal sudah menyampaikan untuk memproses semuanya. Selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumicam In-Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.